Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada hari ini dengan materi yang baru, yaitu menganalisis ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Mari kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita ingin mengetahui apakah tujuan yang ingin kita capai dalam materi ini. Ya, tujuan yang kita capai setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kepada kalian eh, supaya terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan kalian dapat menyajikan keutamaan cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai setelah kita pelajari materi pada hari ini. Nah, sekarang marilah kita lihat materinya satu persatu. Ya, yang pertama ini kita harus mengetahui dulu, ya, memahami makna berbusana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa itu aurat. Ya, kemudian kita harus ketahui apa batasan aurat itu. Kemudian materi selanjutnya adalah yang harus kita ketahui adalah dalil tentang kewajiban berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian materi selanjutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana model pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan materi yang terakhir yang harus kita ketahui adalah apa saja yang menjadi keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita lanjut, kita lihat materinya satu persatu. Ya, yang pertama adalah pengertian aurat. Ya, apa itu aurat? Ya, kita lihat menurut bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Nah, jadi aurat itu berarti malu, aib, dan buruk, sesuatu yang harus ditutupi. Kemudian kalau menurut istilah dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Ini menurut Qudsi Shihab. Ya, kemudian kalau dalam buku paket kita di situ dijelaskan bahwa aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aurat itu adalah batasan minimal dari tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah, ya. Karena itu merupakan malu jadi barang siapa yang tidak menutupi aurat berarti orang itu tidak ada malu, karena malu itu adalah bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian materi selanjutnya adalah batasan-batasan aurat, ya, anak kecil laki-laki dan perempuan. Inilah dia batasan aurat untuk anak kecil baik laki-laki dan perempuan. Ini sudah ada dijelaskan di sini. Kita bisa baca sama-sama, ya. Dia ada batasan-batasan bagi anak kecil baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau batasan aurat untuk orang dewasa
Ini dia, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Untuk orang perempuan dewasa, auratnya itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini bisa kita lihat, ya. Yang boleh dinampakkan hanyalah muka dan telapak tangannya saja untuk orang perempuan dewasa. Sementara untuk orang laki-laki dewasa, auratnya adalah yang wajib ditutupi mulai dari pusar, ya, sampai dengan lutut. Ini aurat untuk orang dewasa, ya. Kemudian kita lihat lagi materinya yang selanjutnya adalah dalil tentang kewajiban kita untuk menutupi aurat. Ini perintah Allah, ya. Karena menutupi aurat itu adalah perintah Allah. Kita harus tahu di mana perintah Allah itu. Perintah Allah tersebut tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya. Ini kewajiban kita untuk menutupi aurat. Ini ada dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 59. Ini yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dasar hukum kita untuk menutupi aurat, dan perintah ini wajib kita laksanakan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Islam dan beriman. Baik. Kemudian materi selanjutnya, masalah kaidah ilmu tajwid, surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, ya. Inilah yang sudah digaris bawah sebagai identifikasi tajwid terhadap surat Al-Ahzab ayat 59. Ini keterangannya daripada, ya, kaidah ilmu tajwid. Ada semuanya berjumlah 31 macam, ya, kaidah hukum tajwid terhadap surat Al-Ahzab ayat 59 setelah diidentifikasi menjadi 31 macam kaidah ilmu tajwid yang terkandung dalam surat tersebut. Ini semuanya kita bisa lihat bersama-sama. Inilah kaidah ilmu tajwid. Kemudian, ya, untuk materi selanjutnya adalah model-model pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah model-model yang sesuai, ya, model-model pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ini ada lagi macam-macam model berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Inilah kita boleh pilih model yang mana yang kita sukai. Ini merupakan ketentuan berpakaian, ya. Harus menutupi aurat karena ini perintah Allah kepada kita harus taati dan kita wajib menutupi aurat. Inilah model-model pakaian yang sesuai, baik itu untuk orang laki-laki dewasa maupun orang perempuan dewasa. Kemudian materi untuk selanjutnya adalah keutamaan, ya, berbusana muslim baik itu laki-laki maupun perempuan, karena semua perintah Allah itu mengandung hikmah atau mengandung kelebihan dan keutamaan. Khusus untuk berbusana muslim, inilah keutamaannya. Ada 6 macam. Yang pertama, kita mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah. Yang kedua, kita membuat hubungan dengan pasangan menjadi lebih baik, khusus bagi suami istri. Kemudian, mencegah timbulnya fitnah, mencegah perbuatan zina,